Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan pelaksanaan aktualisasi saya berjudul Pandemi, Pembuatan Data Inventory Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil. Nama saya Sapar Rahman AMD, NDH 17, Jabatan Peranata Laboratorium Pendidikan Terampil di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Isu yang saya angkat adalah belum tersedianya informasi mengenai peralatan dan bahan di laboratorium konstruksi yang komprehensif dan terupdate. Adapun gagasan pemecah isu yaitu pembuatan data inventory di laboratorium konstruksi teknik sipil. Tujuannya digunakannya data inventory untuk mengoptimalkan informasi terkait peralatan dan bahan di laboratorium konstruksi. Adapun kegiatan yang saya lakukan: 1. Membuat desain konsep inventory. 2. Menyediakan data peralatan dan bahan inventory. 3. Membuat data inventory. 4. Pemanfaatan data inventory. 5. Mengunggah data ke website jurusan. Tahapan kegiatan: 1. Mengumpulkan referensi terkait pembuatan data inventory. Tahapan ini berlangsung di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di ruangan saya di Laboratorium Konstruksi. Saya mencari referensi di website terkait dengan tulus, secara ikhlas dan mandiri tanpa menyusahkan orang lain, serta bekerja keras untuk menemukan referensi yang paling berguna untuk pembuatan data inventory. 2. Melakukan perkonsultasian dengan kepala laboratorium konstruksi. Tahapan ini berlangsung di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di ruangan kepala laboratorium konstruksi. Saya bersikap hormat dengan terlebih dahulu mengetuk pintu dan memberikan salam sebelum masuk ke ruangan. Setelah diizinkan masuk, saya menyampaikan maksud kedatangan saya ke beliau dengan tutur kata yang sopan. Kemudian saya dan beliau bermusyawarah mengenai data yang saya tunjukkan, dan beliau memberikan masukan dan saran. 3. Menyusun dan menetapkan desain konsep data inventory. Tahapan ini berlangsung di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di ruangan saya di Laboratorium Konstruksi. Setelah mendapatkan masukan serta saran dari kepala laboratorium, kemudian saya menerapkan masukan dan saran tersebut dan menyusun kembali data yang saya miliki dengan berinovatif dan berorientasi kepada mutu yang baik, dan saya bertanggung jawab dengan hasil desain konsep awal yang telah saya buat. Satu, menyusun daftar data yang dibutuhkan. Tahapan ini berlangsung tanggal 24 Agustus 2020 di Laboratorium Konstruksi. Hal awal yang saya lakukan adalah mencatat semua peralatan di tiap-tiap ruangan. Saya melakukannya dengan tulus, secara ikhlas dan mandiri, tanpa menyusahkan orang lain, serta bekerja keras dengan bersungguh-sungguh mencatat semua peralatan yang ada. 2. Memilah dan memilih data berdasarkan jenis dan peruntukannya. Tahapan ini berlangsung di ruangan saya setelah memiliki daftar data peralatan
Saya bekerja keras dengan bersungguh-sungguh memilah dan memilih sesuai dengan jenis dan peruntukannya, dan serta disiplin untuk memanfaatkan waktu sehingga hasil yang diinginkan benar-benar tercapai. 3. Menetapkan data. Tahapan ini berlangsung di hari Jumat tanggal 4 September di ruangan saya. Saya berinovatif dan berorientasi dengan mutu menetapkan data yang fix untuk data inventory. Satu, mendesain tampilan. Tahapan ini berlangsung Senin tanggal 7 September di ruangan saya. Saya mendesain tampilan dengan bekerja keras, membuat tampilan yang menarik dilihat, serta bertanggung jawab dengan desain itu. 2. Membuat database. Tahapan ini berlangsung di hari Selasa tanggal 8 September 2020 di ruangan saya. Saya membuat database dengan bekerja keras untuk hasil format data yang baik serta bertanggung jawab dengan format data itu. 3. Berkonsultasi dengan pimpinan. Tahapan ini berlangsung di hari Kamis tanggal 10 September 2020 di ruangan Kepala Jurusan Teknik Sipil. Saya bersikap hormat dengan terlebih dahulu mengetuk pintu dan memberikan salam sebelum masuk ke ruangan. Setelah diizinkan masuk dan dipersilakan duduk, kemudian saya menyampaikan maksud kedatangan saya ke beliau dengan tutur kata dan sikap yang sopan. Kemudian saya dan beliau bermusyawarah mengenai data yang saya tunjukkan dan beliau memberikan saran, masukan, dan koreksi tentang data tersebut. 4. Melakukan evaluasi untuk perbaikan data. Setelah mendapatkan hasil koreksi dari pimpinan, saya secara responsif menerapkan hasil koreksi tersebut dan menyusun kembali dengan bekerja keras, serta saya disiplin untuk memanfaatkan waktu dan bertanggung jawab akan hasil data inventory. Satu, launching data inventory. Tahapan ini berlangsung tanggal 14 September 2020. Saya melakukannya dengan terlebih dahulu meminta kesediaan kepala laboratorium dengan sopan untuk sama-sama meluncing data inventory di hadapan rekan-rekan PLP. Saya melakukan secara terbuka, transparan, dan dengan menunjukkan sikap berani dan bertanggung jawab kepada hasil yang telah saya buat. 2. Sosialisasi mengenai data inventory. Saya melakukannya secara transparan dengan sikap berani, menerima kritikan dan bertanggung jawab pada hasil yang saya buat dan memberikan kejelasan kepada PLP yang lain. 3. Penggunaan data inventory. Setelah rekan-rekan yang lain memahami, kemudian saya membagikan soft file agar dapat digunakan di masing-masing ruangan. Saya melakukannya dengan efektif dan efisien dengan mutu yang baik agar meningkatkan kualitas dalam bekerja. 1. Berkonsultasi dengan pimpinan. Saya melakukannya dengan sikap hormat dan sopan, kemudian meminta izin ke beliau untuk dapat mengunggah data inventory ke website jurusan. 2. Berkoordinasi dengan pengelola website jurusan. Saya bersikap hormat dengan sopan, kemudian meminta izin ke pengelola untuk dapat mengunggah data inventory ke website jurusan. 3. Mengunggah data inventory. Tahapan ini berlangsung di hari Jumat tanggal 18 September di ruangan saya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kajur dan pengelola jurusan, kemudian saya mengunggah dengan transparan dan berani, menerima kritikan dan bertanggung jawab pada hasil yang saya unggah, serta untuk perbaikan berkelanjutan dari hasil data tersebut.
Terima kasih.